Oke Tasya, berarti orang Wanes tidak percaya bahwa Allah Bapa. Siapa yang Wanes? Saya bukan Wanes. Saya bukan Wanes. Bukan. Kamu kan Wanes justru itu kalian. Wanes itu artinya satu kesatuan. Kalian menganggap segala sesuatu itu satu kesatuan. Kamu salah. Kamu salah dari kamu mana? Tadi berkata, Wanes itu mempercayai dua natur. Oke, saya tanya. Nah, sementara saya tidak mempercayai dua natur. Ini kamu memang mulutnya tiga ya. Sekarang saya tanya sama kamu, Allah mengurapi dia, berarti kamu mengatakan Yesus mengurapi Yesus, betul? Tuhan Yesus Allah ini adalah roh yang mengurapi dirinya sendiri, yang dimana dia datang sebagai hamba. Bagaimana mungkin Allah mengurapi dirinya sendiri? Katakan saja katanya yang diurapi. Loh, salah gitu. Terus kalau bukan seperti itu, berarti ada lebih dari satu Tuhan dong kalian. Berarti kalian agama pagan, nggak ada yang salah. Orang Muslim mengatakan kalian penyembah manusia. Trinitas tidak bicara hanya berapa menganggap Yesus adalah manusia. Trinitas tidak bicara jumlah Allah berapa, karena Allah. Oke, sekarang saya tanya sama Kak Sofia, Yesus adalah manusia atau bukan? Saya tanya sama kamu, kata sekarang Kak Sofia saya tanya, Yesus manusia atau Tuhan? Berarti dasar kamu aja udah keliru. Dikatakan gini nih. Oke, Kak Sofia, Yesus manusia atau Tuhan? Ayat ini aja, ayat ini kita bahas nih. Jawab dulu, Yesus itu manusia atau Tuhan? Kalau kalian mengatakan manusia, memang nggak salah. Orang Muslim mengatakan kalian penyembah manusia. Saya tanya, kamu percaya nggak bahwa Allah itu menyertai Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus? Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus itu manusia atau Tuhan? Ayo, jawab. Yesus itu manusia atau Tuhan? Jangan setengah-setengah, jangan abu-abu. Di dalam Tuhan tidak ada dia abu-abu. Kata Tuhan aja nggak ngerti artinya. Saya tanya sama kamu, kata Tuhan itu bahasa aslinya apa sih? Dalam Alkitab apa itu? Aku udah jawab dulu. Pertanyaan saya dari tadi tidak ada dijawab. Pertanyaan kamu saja salah. Yesus manusia atau Tuhan itu sudah salah. Lu kamu aja bertanya terus dari tadi nggak ada jawab-jawabnya. Saya tanya, Allah yang menyertai Yesus ini siapa? Allah di sini yang menyertai Yesus. Ini Allah ini adalah roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Mengurapi dia yang ini yang datang sebagai hamba adalah dia sendiri, tubuhnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lagi-lagi kita akan saksikan perdebatan antara Oten versus Oten, antara Tritunggal versus Wanes, antara Sobkatul versus Tasya. Nah teman-teman, mari kita simak video yang sangat seru ini. Kita jadikan sebagai hiburan dan juga pelajaran. Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saya tanya, Allah siapa di situ? Dia siapa di situ? Oke, itu kan karena mereka belum disingkapkan. Makanya ada ayat berkata, ada waktunya disingkapkan. Saya tanya itu, ini setelah Yesus naik ke surga, setelah mereka menerima penyingkapan dari Roh Kudus tentang siapa Yesus dengan benar. Sekarang saya tanya, oke, berarti Yesus ini cuma anak Allah ya buat kalian ya, bukan satu-satunya Allah ya. Jangan kemana-mana. Oke, berarti kalian ini agama pagan. Karena agama pagan itu adalah yang Yesus adalah Tuhan, tapi ada lebih tinggi dari Yesus itu sendiri. Tasya, sekarang saya tanya ya, ini Kisah Rasul 10 ya, kita coba buka ya. Bang Oke, ini Kisah Rasul 10 ya, bener ya Bang Oke ya. Aku lagi batuk nih teman-teman. Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus segala sesuatu itu bertekuk lutut di dalam nama dia. Kalau kalian tidak, kalian mengatakan Yesus ada lagi Tuhan Allah yang lebih tinggi. Apa bedanya kalian dengan Islam? Islam juga menyembah Allah. Berdebatlah kalian, Kristen versus Kristen saja, jangan bawa-bawa Islam. Silahkan terus baku hantam, jangan pernah ada damai di internal kalian. Ini kan perkataan Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus berkata, Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia? Allah di situ siapa menurut kamu yang mengurapi Yesus? Gak usah satu ayat, semua ayat-ayat itu saling berhubungan, Kak Sophia. Kalau kamu hanya membaca satu ayat ini, lalu mengartikan dengan kata satu-satuan, kamu gak akan nyambung. Kamu jelaskan perkataan Rasul Petrus. Allah yang mengurapi dia, berarti Allah yang mengurapi Yesus dari Nazaret. Siapa Allah di situ?
yang mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus? Silahkan. Ya dia mengurapi dirinya sendiri, mengurapi tubuhnya sendiri. Ya ini sudah ya, Anda Lagi. sudah tahu jawabannya ya. Bang Oki kasih ketawa dulu, Bang Oki. Kau ketawa? Bang Oki Ya udah, keluar, Bang Oki keluar. kalau kalian itu menyangka bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya mengurapi? Tuhan, berarti kalian agama pagan. Oke, berarti kamu tidak agama tahu. pagan itu Berarti kamu tidak melebihi dari percaya. satu Tuhan. Oke, Tasya, berarti orang Wanes tidak percaya bahwa Allah Bapa. Siapa yang mengurapi Wanes? Saya Yesus bukan dengan- Wanes. Saya bukan Kamu Wanes. Wanes. Bukan. Kamu kan mengatakan Wanes justru Tuhan itu mengurapi kalian. dirinya Wanes sendiri. itu artinya satu kesatuan. Kalian menganggap segala sesuatu itu satu kesatuan. Kamu salah, kamu salah, kamu keliru. Oh, salah dari Kamu mana? tadi berkata Wanes dia itu mengurapi- mempercayai dua Oke, natur. saya tanya. Nah, sementara saya tidak mempercayai dua natur. Ini kamu memang mulutnya 3 ya? Hahaha, Sob Katul mengatakan Tasya mulutnya 3 katanya. Biasanya kita sering dengar kalau katanya perempuan itu mulutnya 2, tetapi kok ini menurut Sob Katul ada 3, satunya yang sebelah mana? Sekarang saya tanya sama kamu, Allah mengurapi dia, berarti kamu mengatakan Yesus mengurapi Yesus, betul? Tuhan Yesus Allah ini adalah roh yang mengurapi dirinya sendiri, yang dimana dia datang sebagai hamba. Bagaimana Dia mungkin adalah Allah mengurapi tubuhnya dirinya sendiri? Katakan saja katanya yang diurapi. Loh, salah gitu. Terus kalau bukan seperti itu, berarti ada lebih dari satu Tuhan dong kalian. Berarti kalian agama pagan, nggak ada yang salah. Orang Muslim mengatakan kalian penyembah manusia. Trinitas tidak Kalian bicara hanya keberapa menganggap Yesus jumlah adalah Allah. manusia. Trinitas tidak bicara jumlah Allah berapa, karena Allah Oke, sekarang saya tanya sama Kak Sofia, Yesus adalah manusia atau bukan? Saya tanya sama kamu, kata Sekarang Kak Sofia saya tanya, Allah Yesus Tuhan. manusia atau Tuhan? Berarti dasar kamu aja udah keliru. Dikatakan Nah. gini nih. Oke, Kak Sofia, Yesus manusia atau Tasya, Tuhan? ayat ini aja, ayat ini kita bahas nih. Jawab Dikatakan dulu, gini. Yesus itu manusia atau Tuhan? Kalau Allah kalian mengatakan manusia, menyertai memang nggak Yesus. salah. Orang Muslim Siapa mengatakan kalian Allah penyembah yang manusia. menyertai Yesus? Saya tanya, kamu percaya nggak bahwa Allah itu menyertai Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus? Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus itu manusia atau Tuhan? Ayo, jawab. Yesus itu manusia atau Tuhan? Jangan setengah-setengah, jangan abu-abu. Di dalam Tuhan tidak ada Dia kata abu-abu. Tuhan aja nggak ngerti artinya. Saya tanya sama kamu, Nggak ngerti kata Tuhan dia. itu bahasa aslinya apa sih? Dalam Alkitab Apa itu? Apa Udah bahasa jawab dulu, pertanyaan saya dari tadi tidak ada dijawab. Cuma Pertanyaan kamu saja salah. Yesus manusia atau Tuhan itu sudah salah. Lu, kamu aja bertanya terus dari tadi nggak ada jawab-jawabnya. Saya tanya, Yesus. Allah yang menyertai Yesus ini siapa Allah di sini yang menyertai Yesus? Ini Allah ini adalah roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Mengurapi dia yang ini yang datang sebagai hamba adalah dia sendiri, tubuhnya sendiri. Ya, ada Emang Roh Kudus itu berbeda dengan Allah. Itu sama. Makanya kenapa kita ini ketika kita menerima Roh Kudus kita disebut anak Elohim. Karena Allah ada di dalam diri kita. Itu roh Bapa kita yang berkata-kata. Kalau kalian mengatakan bahwa berbeda, Tuhan Yesus itu berbeda dengan Bapa, kalian sudah agama pagan. Nggak ada yang salah orang Muslim mengatakan kalian penyembah manusia. Sob Katul bungkam 1000 bahasa ketika mendapatkan satu pertanyaan dari Tasya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Nah, disitulah Sob Katul tidak bisa menjawab. Tetapi kita akan kasih tahu ya, untuk Sob Katul ini sekedar contekan agar bisa menjawab pertanyaan dari Tasya tersebut ya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ini adalah cluenya. Tertulis di dalam Matius 1 nomor 21, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, namailah anak itu Yesus. Nah, kalau ada tertulis seorang anak laki-laki, seorang itu apa kalau bukan manusia? Memang Mesias itu manusia dan harus disembah dalam kemanusiaannya. Kamu baca nggak kamu baca nggak Daniel 7 ayat 9 sampai 14? Sang anak manusia ini disembah bersama dengan Yoteba Allah kita. Baca nggak kamu itu? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kamu baca nggak Mazmur pasal yang kedua? Allah dan Mesiasnya itu disembah bersamaan. Kamu baca nggak Wahyu 5? Allah dan anak Iya. disembah bersamaan. Iya, itu adalah dia sendiri, Kak Sophia. Bukan dia sendiri. Bukan berbeda pribadi. Kalau dia sendiri, roh kamu- yang ada di dalam diri Yesus ini adalah roh Kamu Bapa. menggunakan Ketika kata Tuhan dia, Yesus dia berkata, itu aku akan bukan kembali satu kepada pribadi, Bapakmu, Tasya. Bapakku, itu dia pergi kembali kepada rohnya sendiri. Dan dia adalah Bapa itu sendiri. Kalian kan tidak, kalian kan maunya ada 3 Tuhan. Oke, Itu saya nggak tanya. bisa. Berarti menurut kamu, ketika Bapak berkata inilah anakku, itu yang berkata siapa di situ? Inilah anakku, itu dia sendiri, Bapak itu sendiri yang berkata-kata. Kok ketawa? Jadi Bapak berkata-kata kepada dirinya sendiri. Iya.
Ketika Yesus berdoa, kepada yang dia sendiri yang datang sebagai hamba. Oke, ketika Yesus berdoa, Bapa, Dia memberi teladan, dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Dia memberi teladan Yohanes 13 ayat 15. Oke, ini gurumu nggak bisa jawab. Mungkin kamu lebih pintar. Coba kamu buka Wahyu 3 ayat 12. Kamu jelaskan sama saya. Wahyu 3 ayat 12. Guru siapa? Saya nggak punya guru. Emang siapa punya guru? Ya kamu kan saya. Coba kamu buka Wahyu 13 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Apa pertanyaannya? Itu perkataan siapa tuh? Pertanyaan Tuhan Yesus tuh. Perkataannya dia. Perkataan Tuhan itu sendiri. Perkataan Tuhan Yesus, kamu bilang di situ. Iya lah. Emang Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Siapa Allahku? Yesus, Allahku itu ya kata Yesus. Dan akan kutuliskan nama Allahku. Oke, Allah itu apa? Allah itu generic name, bukan personal name. Ya betul. Tapi yang namanya personal name itu tidak pernah terucap, tidak pernah terkatakan sampai hari ini. Allah adalah nama Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang beriman. Contohnya Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha suci. Terus Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nama Tuhan sesembahannya teman-teman Islam, Pak. Saya bukakan dari Yeremia, Pak. Yeremia 44 ayat yang ke-16, Pak. Saya kasih lihat ya. ITB, Pak. Sorry. Di sini dikatakan, Pak, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah. Demi nama Allah kepada kami itu. Bapak tahu, Pak, di sini di teks Ibraninya apa, Pak? Allah itu proper name, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah kita orang Kristen menyembah Allah, Pak? Apakah kita orang Kristen Tuhan kita namanya Allah, Pak? Kan bahaya sekali, Pak. Ya, itu tadi adalah statement dari Bang Tom, notabene orang Kristen sendiri, menjawab kebingungan orang Kristen ketika bertanya siapakah Allah itu. Allah adalah proper name, bukan generic name. Allah adalah nama Tuhan umat Islam. Tertulis di dalam Bible, ternyata Allah itu juga nama, bukan gelar. Kita harus tahu dulu Allah itu apa. Tuhan Yesus. Aku sama Bang Nabi aja kayaknya aku gak cocok sama dia. Iya, sebentar. Tuhan Yesus itu sudah memberitahu kepada kalian semua dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Udah mentok, udah mentok. Kau udah mentok? Ya sekarang bagaimana kau bisa bilang ya tadi itu bahwa Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus, Allah mengurapi dia dengan Yesus. Dan Roh Kudus itu kan Yesus dia juga. Dia itu mengurapi dirinya sendiri yang datang sebagai hamba. Iya, dia mengurapi Oke, sekarang diri. tanya sama kalian, roh yang ada di dalam diri Yesus ini roh siapa? Enggak. Bukan itu maksudnya. Sekarang saya tanya sama kalian, roh yang ada di dalam diri Yesus ini roh siapa? Allah mengurapi, iya, saya tanya dulu sama dengan roh yang ada dalam diri Yesus ini roh siapa? Kalau kalian mengatakan roh manusia, berarti kalian penyembah manusia. Itu betul, karena orang Muslim nggak ada yang salah. Kenapa mengatakan kalian ini Tritunggal penyembah manusia? Kalau saya itu penyembah Tuhan yang benar. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Ya, Tuhan yang benar yang mana? Mengatakan gini, kalau kalian mengatakan Yesus ini dan Bapa itu berbeda, otomatis ada lebih dari satu Tuhan. Itu sudah pasti. Tidak ada yang mengatakan lebih dari satu Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan satu Tuhan saja. Kalau begitu berarti setuju dong kalau Yesus adalah Bapa. Tidak. Ya udah, berarti Yesus dan Bapa itu berbeda. Berarti kalian udah penyembah dua Tuhan di situ. Karena kau menganggap itu hitungan sebiji, 2 biji, 3 biji. Karena kau menganggap Allah itu adalah karena kau numerik begitu. Gitu loh. Jadi ketika Allah mengurapi Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, artinya yang kau maksud tadi adalah Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus, kan jadi tidak ada seperti itu. Roh Kudus Yesus itu Roh Kudus bukan? Iya. Jadi makanya Yesus Allah itu Yesus. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Yesus mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Ini
Ya kan roh itu bang. Sekarang saya tanya nama abang. Roh Kudus itu namanya siapa? Bapak itu namanya siapa? Anak itu namanya siapa? Kenapa harus nama? Bukan ke situ larinya. Ya udah, kenapa kalau kamu mengatakan bahwa itu berbeda, otomatis itu ada 3 Tuhan di situ bang, kelihatan. Di mana ada di Alkitab pernah dikatakan 3 Tuhan? Oke, sekarang kan saya tanya sama kamu. Kau yang tidak mengerti hakikat. Berarti Bapak ini siapa dong? Enggak, kau tadi Bapak yang bilang. lebih tinggi dari Yesus gitu. Enggak, pertanyaanmu tadi begini kan yang saya Ntar dengar. dulu, apakah Bapak ini lebih tinggi dari Yesus? Tuhan atau manusia? Nggak, Bapak itu lebih tinggi dari Yesus. Tasya, gampangannya begini deh aku tanya. Kamu sebagai manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, bukan? Iya. Nah, ketika saya mati ini, bentar. Ketika saya mati ini, apakah saya sama mati? Iya, mati toh. Nah, kalau kalian mau memakai analogi seperti itu, Begini Tasya, Bapak, Anak dan Roh Kudus itu, Sebentar, kalian kan tenang. tidak terpisahkan. Nah, ketika itu Yesus mati, berarti ya mati juga Bapaknya. Gimana sih? Tenang ya, ketika kita bicara mengenai hakikat manusia, kamu kan terdiri dari 3 realita konkret, betul nggak? Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kamu mati, berarti kan rohmu terpisah dari tubuhmu kan, betul nggak? Nah, kalau rohmu terpisah dari tubuhmu, berarti tubuhmu itu kan kehilangan hakikatnya sebagai manusia. Tubuhmu kan nggak bisa disebut manusia, betul nggak? Iya, tapi yang memberi kehidupan kan roh saya. Iya, makanya tapi kan tubuhmu disebut mayat, Tuh, bukan lagi disebut manusia, bukan naik, ya? Bang Betul Oki. nggak? Bang Oki, Ini kasih kasih penjelasan naik aja lah, lah Bang itu, Nabilo. Ini kasih naik lah itu satu. Kalau aku tuh sebagai Teman- wanita, itu suka teman mendengarkan, saya tapi itu susah kasih belajar. naik Tapi dulu wanita ini nggak suka satu. belajar, Bang Nabilong susah. Jangan punya istri kayak begini, teman-teman. Nah, kasih naik dulu. Ini agak itu ngeyel, susah dikasih tahu. Jack nih. Iya, jadi kasihan sih Jadi gini, Tasya, Kak kasihan Sophia. Tasya. Janganlah. Gini Kak Sophia, itu adalah sifat-sifatnya dia sendiri, sifat ilahi. Tetapi kan perhitungannya itu roh itu cuma satu, Tuhan itu satu. Gimana sih? Teman-teman, perdebatan antara Sob Katul versus Tasya ini sepertinya tidak akan pernah selesai. Bahkan mungkin sampai kiamat kurang 2 hari pun masih berlanjut. Keduanya saling ngotot membela keyakinan masing-masing. Namun lucunya yang mereka perdebatkan justru siapa sebenarnya Tuhan mereka. Ketika semua keributan itu kita kembalikan kepada pernyataan Edis TV, justru muncul fakta yang tidak terbantahkan bahwa Yesus ternyata mempunyai Tuhan. Dan ironisnya lagi, Edis TV dengan tegas mengatakan kalau ada orang Kristen yang tidak setuju dengan hal itu, yaitu Yesus mempunyai Tuhan, maka orang itu adalah gila. Akhirnya perdebatan panjang itu bukan lagi soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling berani menerima kebenaran yang diucapkan oleh lidah mereka sendiri. Ini biar kalian tahu kawan, mana penggemar Edis? Memang on semuanya. Aduh, yang kalau nggak on dia kawan, kan aku lihat buat sepertinya. Oke, ku ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, dengar ini pernyataan Edis si tolol. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Ya, sudah kalian dengar kan? Kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, berarti dia gila. Aku mulai naik nih. Dari mana yang Bang Oki ya? Udah aku bilang tadi. 120, 125, Iya. 130, lama-lama gua ngomong sama dia beneran. Kak Sophie jangan gregetan kan gitu. Udah kasih naik lah teman saya itu dulu, biar kalian itu yang diskusi lah, saya diem. Temanmu yang mana yang mau kenaikan Tasya? Yang Jack nih. Yang Jack, oke. Jack nih, Kita naikkan. Oke. Ya, jangan sampai Bu Sophie 150 ya. Iya, oke, gue diem nih. Dia juga dia ini sekolah teologi, jadi dia lebih tahu. Nggak usah ngomong gitu, Ustaz, biarin Tasya bilang bisa. Iya. Ya, Bang Jack, shalom Bang Jack, selamat siang. Shalom, saudara. Shalom, silakan Bang Jack, silakan. Ya, sebenarnya saya lebih suka kalau kita diskusi mengenai Tuhan, mengenai kekristenan, kita harusnya kepala dingin, itu yang pertama. Gitu loh. Kalau kita kasusnya udah berdebat, bukan berdiskusi, maka terjadi ribut nanti. Gitu loh. Gitu ya. Jadi menurut saya
Jangan sampailah menyerang-nyerang pribadi, nggak bagus itu. Asal udah nikah apa belum? Pantesan kamu udah nikah. Jadi begitu, laku-laku atau udah nyerang pribadi itu, nggak bagus itu, ya Sofia ya. Itu. Dan saya pun juga nggak gembar-gembor siapa diri saya di hadapan kalian. Saya juga nggak gembor-gembor siapa diri saya. Iya, gitu loh. Kamu sekolah teologi di mana, Bang? Saya nggak perlu tahu lah, kita ngomong ayat aja. Iya. Saya bukan pemain baru lah di urusan di apologet ini. Tanya Syafuddin Ibrahim tahu saya semua, Paul Jang tahu saya semua. Tahun berapa Abang mulai berapologet? 2009-2010. Kok namanya nggak terkenal, Bang? Coba pakai nama asli siapa? Saya nggak pakai nama asli, nggak perlu tahu nama asli saya. Oh, nggak perlu tahu nama asli. Kalau kita berapologet kan kita nggak perlu takut, Bang. Kalau anda nggak takut, anda ngapain ke Amerika? Saya nggak pernah takut. Saya ke Amerika justru karena saya untuk meneruskan pelayanan saya. Kalau di Indonesia mungkin nggak saya meneruskan pelayanan saya. Sama, itu juga alternatif saya juga. Kenapa saya? Nah, kalau Abang nggak takut, kenapa Abang nggak buka kamera dan tidak mengumumkan nama asli Abang? Kalau emang Abang senior. Kalau memang anda yang ngomong ke situ. Makanya. Kalau anda berani, kenapa nggak ada ke Indonesia aja? Untuk apa saya datang ke Indonesia? Ya, Bapak sih juga mau pakai nama asli saya. Nah, itu makanya. Itulah kalau sebabnya. abang mengatakan Anda nggak apple to apple ngomong sama saya. Saya ini, kalau nggak apple to apple, Abang tunjukkan dong bahwa Abang berkualitas. Silakan. Nih, saya tunjukkan sama Anda. Tapi Anda langsung pulang ke Indonesia mau nggak? Saya nih, kayak Pak Deki Ngandas, jelas namanya Deki Ngandas, kepala sekolah STT-nya jelas, alamatnya jelas. Pak Muriwali MYM jelas, Pak Esra Soru jelas. Nah, Anda kalau memang Anda lebih senior dari mereka, kualitas Anda. Sob Katul meminta lawan debatnya memakai nama asli, padahal dia sendiri juga memakai nama samaran. Nama aslinya sudah dibongkar oleh Rudi Yohanes berinisial LE, dan aslinya dia orang Semarang yang kabur ke Amerika. Saya nggak bilang lebih senior ya, Anda sendiri ngomong, ada framing sendiri tuh. Oh, Anda tadi yang mengatakan, saya udah dari tahun 2009, Anda tidak kenal siapa saya nggak usah menunjukkan siapa saya. Ya, saya aja nggak kenal kok. Coba saya tanya Bang Oki, Abang Oki kenal nggak ini siapa dia? Nggak tahu, belum tahu. Nggak akan Bang tahu. Nabirong, kenal nggak siapa dia Bang Nabirong? Dia sih. Nama sebelumnya siapa? Muslim. Anda nggak perlu tahu. Sama Muslim. Gini loh, saya tetap menganggap kalian itu saudara saya sebenarnya, karena kita sama-sama berjuang untuk menenangkan jiwa. Makanya nggak perlu lah kita saling membesar-besarkan diri, gitu loh. Siapa yang membesar-besarkan diri? Abang tadi datang ke sini ngomong Abang sekolah STT, nggak perlu tahu siapa Anda kan? Anda Siapa sendiri. yang bilang saya sekolah STT? Saya nggak ngaku-ngaku, si Tasya ngomong. Saya bilang, jangan perlu ngomong itu, nggak usah. Benar nggak saya ngomong? Anda bilang, Anda framing lagi, saya senior, lebih senior yang lain. Saya nggak ngomong itu, Anda yang ngomong. Urusanmu dengan Tasya, I don't know. Gitu loh. Nah sekarang makanya kan Anda kan membahas tentang Yesus itu lebih dari satu atau enggak, Tuhan itu lebih satu atau enggak, itu kan maksudnya gitu loh. Lebih dari satu. Saya tanya sebagai orang Kristen Trinitas Bang Oki, apakah Tuhan itu lebih dari satu menurut kita Bang? Ada juga. Hah? Ada juga katanya. Nggak ada apa? Oh nggak ada. Saya sejak masuk Kristen ya, saya tidak pernah mendengar pendeta saya mengatakan ada Tuhan tuh lebih dari satu yang kita sembah. Oke, berarti Yesus punya Tuhan tidak? Yesus Artinya punya Tuhan. jelas. Anak Yesus punya Bapa tidak? Trinitas itu nggak pernah bicara berapa jumlah Oh, Allah. Yesus punya Bapa, itu Allah itu loh. Bapa ini Tuhan, Yesus ini Tuhan, ada berapa dua? Pemikiranmu kayak Muslim. Oten, teruslah saling baku hantam, jangan pernah ada damai di internal kalian. Sekali lagi, jangan bawa-bawa nama Muslim, sedangkan pertikaian di antara kalian di internal kekristenan tidak akan pernah berakhir walau hari kiamat kurang 2 hari. Ketika ditanyakan apakah Yesus mempunyai Tuhan, kembali dari pihak Tritung tidak mampu menjawab. Oke, kita kasih satu referensi ayat lagi ya. Di dalam Matius 11 nomor 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah teman-teman, garis bawahi, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus bersyukur kepada Tuhannya, yaitu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kalau Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, maka Yesus Tuhan di mana?
Bukan, gini loh. Enggak, kau menghitung bukan kebagaimanaan Allah, tetapi menghitung berapa biji Allah itu. Allah itu tidak bisa dihitung, makanya dikatakan ensof. Kamu tuh nggak ada kata ensof. Kenapa menggunakan kata Elohim? Kalian kata Elohim aja nggak bisa jelasin asal usulnya. Ya, kata Elohim itu jelas jadi menurutku kata Elohim itu lebih dari satu kesatuan. Jelas, satu itu El atau Eloah, Elohim, tiga itu. Saya mau tanya sama Anda, apakah orang Israel mengakui bahwa Tuhan mereka adalah satu kesatuan? Oh ya jelas, Ulangan 6 ayat 4. Orang Israel apakah itu penafsiran Anda? Loh, kok penafsiran Elohim itu bentuknya jamak apa enggak? Itu penafsiran Anda. Tetapi kalau Anda tanya orang Israel, apakah Tuhan itu satu kesatuan? Anda bisa ditabokin di sana. Serius nih saya ngomong. Oh memang, Echad itu artinya unity. Kalau satu itu artinya yakit. Itu jelas di dalam ayat Alkitab. Makanya saya bilang, orang Israel sampai hari ini nggak pernah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu kesatuan. Dengan jelas mengatakan bukan, itu artinya bukan jamak seperti yang Anda maksud. Gitu loh, kata-kata itu bahwa Anda jangan ngeyel sama saya. Elohim Anda belajar lagi lah yang benar lah. Kata Echad itu apalah, ya, kata Echad itu artinya tetap adalah Esa satu, tetapi bukan berarti kata-kata jamak itu tidak bisa menjadi satu. Tetapi bukan berarti yang satu itu adalah jamak. Itu maksudnya. Bang Nabirong, orang ini kira-kira pantas nggak dijadikan disebut orang Kristen, Bang Nabirong? Nah, kenapa Kak Sofi kalau nggak bisa jawab selalu menyerahkan ke Nabi? Dia ngomong, kalau kita ngomong tadi juga saya juga bertanya sama Kak Sofi ya. Sofi ini saudara percaya nggak abang Nabirong ngomong? Anda merasa nggak ketika Anda ngomong sama saya orang itu begitu keras? Kalau saya orangnya nggak munafik. Sama, apalagi saya bukan orang munafik juga. Sebentar. Itu bukan pengajar yang baik. Firman Tuhan mengajar itu dengan lemah lembut. Anda nggak pernah saya dengar pengajar dengan lemah lembut, nggak ada. Enggak, menurut Bang Jack itu Echad itu cuma numerik 1 gitu. Gini loh, Echad itu memang adalah satu, tapi artinya bahwa kesatuan itu bisa menjadi satu. Bukan berarti satu itu adalah kesatuan, belum tentu. Anda belajar lagi dalam pengertian kata Echad itu. Iya, Echad itu menurutmu satu sebiji gitu kan? Satu hitungan atau kesatuan? Abangku dengar lu saya ngomong. Iya. Kata Echad itu artinya gitu loh. Satu kesatuan itu bisa disebut satu, itu betul. Tetapi bukan berarti yang satu ini selalu satu kesatuan, paham gak sih ngomong? Iya betul, makanya kan ada dua secara numerik bisa dikatakan tunggal atau satu orang satu hari, bisa juga dikatakan kesatuan, makanya jangan dibilang bahwa itu tidak menjadi satu kesatuan. Saya ngomong sebentar ya. Ketika Anda berkata seperti itu bahwa Allahnya Elohimnya orang Israel adalah satu kesatuan, konsekuensinya adalah Anda harus pahami benar-benar bahwa Anda akan ditolak habis-habisan sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mengakui itu. Dan kalau Anda belajar lagi kata Echad itu bukan hanya dipakai kalau orang Yahudi mengaku udah jadi Kristen ya. Makanya saya ngomong, Anda jangan potong dulu. Makanya kata Echad itu bukan hanya ditempatkan pada masalah ketuhanan itu, tetapi dalam hal-hal lain pun bisa dituangkan. Saya heran sekolah STT mana ya, teman-teman tolong dong, ada yang naik dong sekolah STT mana yang onenes di Indonesia? Saya belum pernah mendapati satu sekolah STT di Indonesia yang berbasis kita kembali ke Alkitab. Kalau memang kalian itu benar, tunjukkan pakai data. Kebetulan di STT saya hari ini belajar masalah doktrin Tritunggal, jadi nggak ada. Gitu, di STT saya. Di STT-mu. Tunggal. Ya STT mana bang? Abang? Iya makanya saya bilang sesuatu itu gitu loh. Kita harus memiliki perenungan secara pribadi sama Tuhan, sama rohnya sendiri. Dimana kita pribadi bukan gereja. Loh, apakah gereja itu selalu mengajarkan yang benar? Saya tanya jawab. Gereja itu diberikan mandat oleh Tuhan Yesus untuk mengajar. Ajaran itu bukan pribadi bang. Lalu saya mau tanya, apakah setiap ajaran gereja itu benar? Anda dulu. Kalau itu berupa fundamental, termasuk perintah itu fundamental itu dasar banget. Anda belum jawab pertanyaan saya. Apakah setiap kegiatan gereja itu selalu benar? Jawab. Rasul-rasul itu ketika dulu mengajar, dia nggak pribadi, dia berdasarkan gereja. Makanya harus disetujui oleh tokoh guru jemaat tertentu. Rasul Petrus tahu pengajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus ngerti pengajaran Rasul Petrus dan Rasul Yakobus. Mereka saling menguatkan. Saya tidak mau masalah rasul-rasul. Rasul-rasul saya aminkan itu saya setuju. Tapi apakah bapak-bapak gereja belajarkan semua kebenaran? Jawab. Nggak bisa. Jawab. Apakah bapak-bapak gereja pasti belajarkan semua kebenaran? Jawab.
Tanya. Ajaran itu tidak bisa berdasarkan Itulah, Sofiato, Anda tidak bisa bilang si berdasarkan Tasya Oki, mulutnya tidak 3, bisa berdasarkan ternyata Anda kajian, mulutnya tidak bisa 6, saya berdasarkan kasih yakni. tahu. Ajaran harus berdasarkan Pertanyaan saya Anda nggak jawab. yang Apakah meletakkan Bapak-Bapak gereja dasar pasti gereja. mengajarkan hal yang benar? Anda tidak Jawab. bisa mengajar ajaran Anda sendiri. Jawab, Ajaran Anda apakah berdasarkan Bapak-Bapak gereja pasti mengajarkan hal yang benar? Jawab. Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya. Ini adalah tulisan Saya Tuhan. tanya, Anda belum jawab. Apakah Kasih Bapak-Bapak karunia, gereja pasti rahmat dan mengajarkan hal yang damai benar? sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita. Ini suara siapa sih? Ini yang kecil Bang Nabirong ya? Atau siapa sih ini? Burungnya Bang Nabil. Nabirong. Oke, pengajaran itu tidak bisa berdasarkan Sofiatul, Oki, Tasya, Nabirong ataupun Zakni. Oke, Sekarang, saya jawab ya, saya tapi tanya Anda sama terjawab Abang, pertanyaan ya. saya. 2 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan Ya. begini. Ini langsung Yohanes yang nulis nih. Ya, ya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Ya. Allah Bapa Ya. dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Coba Anda jelaskan siapa Oke, sini? saya jelaskan ya. Yesus anak Bapa, silakan. Allah Bapak itu eksistensinya apa? Keberadaannya apa maksudnya? Allah Bapak Oh ya, itu jangan tanya sama saya lagi. Enggak, Anda Saya perlu sudah jawab. jelas. Saya mau mempertegas Rasul saja. Anda Yohanes diam, itu Anda nggak- diam. Anda Makanya menafsirkan saya mau kita jawab, sendiri. Anda nggak bisa Ya, diam. kalau saya nggak Anda nafsirin, bilang Pak. Tasya Saya mulutnya baca- 3, ternyata Anda 7, saya kasih Ini tahu. mulutnya 7 nih memang nih. Parjahannya 7 nih. Lebih cerewet dibanding Itu loh. Maka saya mau jawab, saya Anda nggak diam. nafsirin Alkitab, Pak. Saya baca Alkitab apa adanya. Ulangan 6 ayat 4. Saya mau baca, saya mau jawab, tetapi Bang Anda Oki, diam tolong dong sekarang. ini Bang Oki. Mulutnya 7 nih farjahannya Bang Oki. Oh, iya, Nah, bagus. Bang Oki aja nggak bisa jawab. Gimana sih? Saya udah diem nih. Tidak Loh, boleh ini menafsirkan turunkan. Alkitab. Ya, Kenapa ulangan diturunkan? 6 ayat 4. Takut. Ulangan 6 ayat 1 saya tidak Takut. tafsirkan. Saya baca letter lek apa adanya. Yodhevave Shema Israel, Yodhevave Elohenu, Yodhevave Ekat. Elohemu itu artinya apa sih? Tuhan kami. Tuhan kami itu adalah orang-orang Israel mengakui bahwa Elohim itu adalah Tuhan mereka. Tidak kayak Tuhan kami itu banyak. Astaga. Roma 10 ayat 12. Kamu baca Lukas 2 ayat 11. Baca dulu dari tadi kasih ayat tapi tidak bisa jawab. Gimana sih? Kamu yang nggak bisa jawab. Kalau semua ayat 3 aja Kamu yang nggak bisa jawab dari tadi. Di Roma 10 ayat 12 di situ dikatakan karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari Ini semua. membaca aja nggak bisa Bang Oki. Susah. Berarti Allah itu Kayak Nabi adalah Daud. Tuhan. Kalau kalian tidak membeda-bedakan, Allah itu beda, Tuhan. Jalan Tasya baca bahasa Ya teman-teman, perdebatan yang sangat panas antara Tritunggal versus Oneness berakhir dengan 2 orang Oneness di-kick dari room Tritunggal atau dari Komal Oki. Nah teman-teman, intinya kita bisa melihat ya, di antara mereka sampai sekarang masih rebutan Tuhan, di antara mereka sampai sekarang masih kebingungan siapa Tuhannya. Demikian sekedar hiburan dan juga mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.